Formal nggak? Santai aja. Ini nggak sapa dulu maksudnya. Selamat siang semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit, sebenarnya nggak ada pembahasan yang nggak ada, santai aja kita. Penting atau formal gitu ya, santai aja. Karena beberapa kali kita menemukan sebuah klien atau kasus yang datang ke LBH, kita sama-sama berdiskusi, juga sharing-sharing ke teman-teman agar kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dapat. Ibrah. Hikmah. Biar bisa tersampaikan kepada teman-teman, kayak gitu aja. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya nggak banyak hal yang ingin kita bicarakan, ya sedikit aja tentang perkara yang datang kemarin, yakni kasus. Yang mana tuh? Ada namanya. Nggak usah sebutin nama. Iya, nggak sebutin nama. Anggaplah A. Bu A. Seorang perempuan, ibu-ibu. Absennya nomor 1 tuh. Absennya nomor 1 dia. Kalau 2 Bu B. Nah, Bu A ini ibu rumah tangga, sekaligus juga memiliki pekerjaan sebagai guru. Dan umurnya pun sudah lumayan sedikit banyak angkanya. Udah punya anak, lagi kuliah di UNY. 3 digit lah ya. 3 digit. Enggak ya. 3 digit harusan. Enggak, 2 digit. digit. Cuma agak sedikit lebih tua lah gitu. Nah, Bu A ini punya anak. Nah, punya anak pun beliau juga sudah cerai dengan suaminya. Di tahun-tahun 2019-2020. Dimana tahun-tahun itu cukup berat ya. Iya, pandemi kan. Berat banget itu. Pusing loh. Setiap orang pusing dengan. Kalau kata Aldi Taher, semua orang bingung. Aldi Taher semua orang bingung. Nah, Bu A ini merasa kalau setelah cerai kemungkinan besar ya ekonominya itu agak sedikit mengurang lah. Betul. Kurang beruntung kayak gitu ekonominya. Akhirnya berusaha dengan menjual rumahnya. Menjual rumah, dan kemudian setelah dia berniat untuk menjual rumahnya, si Bu A ini kebingungan siapa nih yang mau beli ya? Siapa nih yang mau beli begitu kan? Nggak usah beli bos gitu dong. Siapa nih yang mau beli? Soalnya karena pada saat tahun-tahun itu kan tahun-tahun bingung, tahun-tahun orang-orang itu masih bergelut dengan adaptasi dengan pergelutan Covid kayak gitu ya. Jarang orang yang mau beli rumah waktu itu. Iya, jarang juga orang yang mau beli rumah. Karena lagi bangkrut mungkin ya. Oh iya, betul kan? Pandemi merosot semuanya ekonomi. Semua merosot, ekonomi turun drastis gitulah. Nah, pengen menjual rumah sekitar harga 1,7 M. Nah, di sela-sela besar itu, rumahnya gede banget berarti. Rumahnya gede, kemungkinan besar ya, rumahnya itu besar. Antum pernah ke sana, Bang? Belum, kemarin cuma lihat baca sertifikat tanahnya kan. Iya. Beliau kan datang ke sini memperlihatkan tuh sertifikat tanahnya. Cukup besar emang, luas dari rumahnya. Nah, terus ya. Kemudian si Bu A ini mendapatkan apa ya? Teman sejawat lah. Teman sejawat, teman kerja cuman lebih tinggi pangkatnya mungkin ya. Pangkatnya lebih tinggi di salah satu instansi. Nah, merasa kalau si temannya ini bisa menolong. Akhirnya si Bu A itu merasa punya harapan nih untuk ada yang membeli rumah. Akhirnya diturunkan harganya. Ya, awalnya berapa? 1,7 jadi 1,2. Wah, itu turunnya sangat drastis kan. Lumayan lah karena merasa ada yang mau nolong nih gitu kan. Pandemi juga dia merasa ada yang menolong, ada harapan di sana. Nah, setelah sebutlah Pak B. Absen nomor 2. Bu A nomor 1. Nah, Pak B ini harapannya Bu A-nya. Karena pengen beli rumahnya kan. Nah, Pak B ini merasa sebagai harapannya Bu A, akhirnya diiyakan. Terjadilah tuh perjanjian dengan Pak B untuk menjual rumahnya. Nah, di sela-sela perjanjian seperti itu ternyata Bu A dan Pak B itu tidak punya perjanjian di atas akta buat ada aktanya. Jadi perjanjiannya itu hanya berupa mulut ke mulut. Chat telepon, bertemu langsung. Nah, karena Bu A ini merasa dekat, karib. Ya diselesaikannya dengan asas kekeluargaan lah. Iya. Dengan kekeluargaan.
Nah kemudian ternyata di tengah-tengah jual beli Bu A ini butuh uang banget, jadi nggak perlu lah langsung 1,2 M, ternyata mungkin terlalu berat ya pada saat itu. Akhirnya cicil dulu lah, DP lah istilahnya. Iya, berapa tuh DP itu? DP-nya itu Bu A itu minta 700 juta. 700 juta. Nah setelah Bu A merasa apa ya, ini itu kan Bu A mintanya, bentar, kan Bu A kan mintanya 700 juta DP-nya. Itu Pak B ngasihnya 700 juta apa di bawah 700 juta? Nah, sebelum sampai 700 juta itu Bu A itu minta dulu, tapi apa nih? Step by step gitu loh. Oh, step by step. Ada dicicil. Ya. 700 juta itu dicicil. Ya, oke. Nah, cicilan pertama itu ya Bu A punya kepentingan lain lah. Iya. Entah atau kepentingan keluarganya, utangnya, anaknya yang masih kuliah di Yogyakarta kan. Akhirnya Bu A ini meminta tuh dengan dicicil 700 juta untuk DP aja kayak gitu. Dicicil lah tuh 300, 3,5. Terus juga Bu A itu karena merasa belum tahu apa-apa. Dan merasa kalau si Pak B ini harapan. Jadi Bu A ini nggak terlalu mementingkan banyak hal. Masalah perjanjian, masalah aktenya. Jadi ngerasa kalau itu sebuah harapan, ya dilaksanakan aja dengan penuh kekeluargaan dan cinta kasih. Iya, gitu. Cinta kasih. Kayak gitu kan. Nah, Bang, rokok dulu lah. Iya, slow. Sepur amat kayaknya. Baru juga habis langsung bakar lagi. Emang biasanya kalau lagi ngobrol gini enaknya ngerokok mulu ya? Iya, enaknya ngerokok mulu, enggak tahu kenapa. Kalau ada rokok ada pembicaraan. Aduh ya ampun. Ya, oke. Jadi gitu kan. Nah, terus ngerasa kalau itu sebagai dengan dasar dalih asas kekeluargaan, akhirnya Bu A ini nggak terlalu mementingkan perjanjian kayak yang kita bilang kan. Nah kemudian ternyata Pak B ini bulus. Maksud untuk membeli maksud untuk membeli rumahnya itu dengan cara-cara yang kurang baik, bahkan untuk membayar setelah DP itu tidak ada itikat baiknya. Jadi setelah DP si Pak B ini nggak bayar lagi. Nah ternyata di sebelum itu Bu A ini pernah menandatangani kwitansi kosong dan diajak ke notaris untuk tanda tangan dan bayar notaris. Iya. Berarti pas dia ke notaris itu kepentingan apa? Balik nama sertifikat. Nah, padahal belum lunas tuh. Belum lunas, belum lunas, baru DP, bahkan DP-nya pun belum sampai 700 juta. Iya. Belum 700 juta. Karena Bu A ini ngerasa itu sebuah harapan, ia melakukannya dengan penuh kasih sayang kan? Iya. Dia ya udah dengan kerelaan. Dengan kerelaannya, betul, dengan kerelaannya. Dengan rasa kepercayaannya terhadap Pak B mungkin. Betul, dengan rasa kepercayaan terhadap Pak B. Nah, terus toh setelah itu ternyata Pak B ini bulus banget, bukan bulus ya saya merasa kalau Pak B ini picik. Iya, picik sekali, licik Firaun banget. Firaun. Beliau nih, Pak B ini pintar ya. Jadi setelah diajak itu si Bu A datang ke notaris, tanda tangan ganti apa? Balik nama sertifikat rumah dan tanahnya itu, Bu A ini nggak tahu menau kalau ternyata kalau sudah tanda tangan itu sudah balik tangan dan sudah jual beli udah sah. Jual beli udah sah dan hak sudah kembali ke Pak B. Iya. Kayak begitu kan. Nah, si Bu A ini nggak tahu karena Bu A ngerasa itu sebuah kerelaan dia kan tadi. Kepercayaannya terhadap Pak B terlalu tinggi ya. Iya. Nah, terus setelah itu kita kembali lagi ke kwitansi tadi. Nah, ternyata Bu A itu ditelepon sama Pak B pada saat itu. Dia cerita kalau dia ditelepon Pak B buat datang ke rumahnya Pak B. Bu A sini ke rumah, kita mau ngomongin tentang jual beli rumah gitu kan. Akhirnya datanglah si Bu A bersama anaknya. Datang ke rumahnya, terus disambut dengan baik. Ya, kita berikan tuh kwitansi kosong. Tanda tangan Bu, tanda tangan. Bu A tanpa bertanya tuh, tanpa tahu apa-apa, ya ikuti aja tuh perintah dari Pak B. Mungkin karena ya tadi ya kerelaan dan beliau juga atasannya mungkin ya di instansinya. Kemudian setelah itu 3 bulan berlalu setelah kwitansi itu ditandatangan dan notaris sudah ditandatangan. Iya, berarti udah balik nama nih. Udah balik nama, si Bu A kan masih di rumah itu. Karena perjanjian di awal itu Bu A itu boleh menempati rumahnya sampai lunas. Iya.
Paham gak sih? Iya. Jadi Bu A itu boleh menempati rumahnya sampai Pak B melunasi pembayarannya. Nah, setelah itu selesai. Ternyata tadi 700 juta belum selesai. Terus dikuitasi sudah tanda tangan sebagai jual beli karena Bu A nggak tahu kan. Notaris sudah ditandatangan, bahkan bayar notaris itu pakai uang DP tadi. Oh, persenan dari situ. Iya, persenan dari apa namanya, dari uang DP tadi. Iya, oke. Bukan di luar pembayaran. Buat jual belinya. Terus? Nah, belum setelah sampai situ Bu A tuh diusir dari rumahnya. Bu A diusir dari rumahnya karena akta sudah balik nama. Iya. Akhirnya Bu A kebingungan, ini saya mau tinggal di mana? Iya. Akhirnya Bu A tuh alhamdulillahnya bersyukur ya Bu A itu punya teman yang LSM. Akhirnya dibantu sama mereka untuk tinggal di kontrakan yang dibiayai oleh LSM lah. Iya. Maksudnya dibantu oleh LSM. Okay. Nah, bersyukur sekali kata Bu A itu kan. Nah, kemudian setelah dia tinggal di LSM, rumah sudah terjual, barang-barang sudah pindah. Uang setelah DP itu tidak terbayarkan sampai saat ini, setelah tahun 2021 sampai tahun 2023 dan tidak ada itikat baik sama sekali. Bahkan Pak B itu ada ancaman berupa apa, kalau kamu sampai macam-macam dengan hal ini, kayak ngelapor lah atau cerita ke banyak orang lah, kamu akan saya tuntut gitu. Jadi Bu A takut. Bu A kan ancaman itu akhirnya wah, aduh gimana nih, saya nggak berani ngomong dan ini sudah kayak ekonominya sudah nggak kuat dan kurang beruntung ya, ekonomi kurang beruntung. Kemudian rumah sudah jual tanpa lunas, belum lunas, masih 700 juta. Bahkan 700 juta itu Bu A tidak memegang sepeser pun. Karena apa? Karena dia dibagi buat hutang, buat kebiayaan anaknya, buat tadi bayar notaris, dan bahkan ada bunganya dari Pak B. Oh gitu? Iya. Waduh. Itu bunga apa sih, kurang tahu kata Bu A gitu. Minta darat ya. Weh, ini mah mafia ini. Mafia ya. Kacau. Aduh. Jadi gitu, nah kan dari situ kan Bu A ini ngerasa berdampak banget dalam hidupnya. Kemana nih sisa uangnya kok nggak pernah dibayarkan? Akhirnya Bu A datang ke sini minta tolong kita untuk menangani kasus ini lah, menyelesaikannya agar Bu A mendapatkan uangnya kembali dengan Pak B membayar sepenuh 1,2 M. Waduh, bersih. Maaf. Lagi musim pancaroba. Ular panca. Ular sanca itu ya. Ular sanca cowok. Bawa banget, Terus. Nah, berarti gini. Yang perlu diketahui ya, seberapa kita percaya sama orang, baik itu keluarga, teman dekat, bahkan pacar, ketika kita ingin membeli sesuatu yang sifatnya memiliki surat resmi, akta otentik, itu harus tetap memiliki perjanjian atau akta bawah tangan. Gunanya untuk apa? Jadi akta bawah tangan itu digunakan sebagai bukti jika di lain waktu terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut. Kalau misalnya contohnya kasusnya Bu A ini kan, Bu A sama Pak B ini kan tidak melakukan perjanjian akta bawah tangan kan, dia tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Lalu gimana kita ingin memprosesnya? Sedangkan bukti-bukti itu sangat diperlukan dalam masalah keperdataan. Karena dalam masalah keperdataan, hakim itu yang pertama bersifat pasif. Dan dia, seorang hakim perdata itu, dia hanya mencari kebenaran material. Kebenaran material itu apa sih? Nah, kebenaran material itu adalah kebenaran yang bersumber dari bukti-bukti yang disodorkan oleh para pihak yang berperkara ini. Jadi hakim tuh dia berbeda dengan hakim pidana. Jadi hakim perdata itu hanya siap menerima kebenaran dari setiap bukti yang disodorkan. Nah, bukti dalam perdata kan ada keterangan saksi, ada surat, ada sumpah persangkaan dan lain sebagainya. Nah, dalam kasusnya Bu A ini dan masalah dengan Pak B, itu sebenarnya agak sukar untuk diselesaikan. Karena yang pertama, bukti yang Bu A punya ini itu masih kurang. Karena tadi tidak ada perjanjian bawah tangan,
terus buktinya hanya cuma lewat chat atau telepon gitu. Sebenarnya bisa dibuktikan dengan lewat chat atau telepon tadi, cuma kan telepon itu kan nggak ada rekaman suaranya, kecuali Bu A berinisiatif ketika dia menelpon, dia merekam pembicaraan antara dia dengan Pak B. Itu mungkin bisa dijadikan alat bukti. Kalau chat sekarang banyak chat-chat yang bisa direkayasa, ya nggak? Itu dia. Jadi selama 2 tahun itu sebenarnya Bu A juga sudah berusaha untuk menghubungi Pak B. Iya. Melalui pertama chat, tapi nyatanya Pak B itu cukup menahan komunikasi gitu loh. Iya. Malah nggak dibales, nggak ada timbal balik lah. Ada timbal baliknya dari apa yang telah dilakukan oleh Bu A. Terus Bu A tuh berupaya dengan, jadi Pak B ini berjanji menggunakan dana instansi untuk membeli rumahnya. Awalnya dia bilangnya dia mau beli rumah itu pakai dana instansi. Iya. Karena untuk membantu Bu A sebagai salah satu bagian dari instansinya. Berarti awalnya ini niatnya Pak B ingin menolong Bu A sebenarnya. Ingin menolong Bu A dalam perekonomian. Dengan cara membeli rumah milik Bu A. Tapi ternyata ketika terjadi transaksi itu hanya DP-nya aja. Yang bahkan DP-nya itu bukan buat kehidupannya Bu A, tapi untuk kebutuhan sebelumnya. Iya, betul. Hutang, membayar anaknya. Betul, kayak begitu. Nah, jadi setelah DP itu Pak B nggak bayar lagi. Sama sekali tidak ada komunikasi, kesulitan untuk Bu A itu kesulitan untuk mencoba untuk menyadarkan lah, Pak B lu punya utang sama gua gitu. Iya, oke. Nah, kemudian Bu A ini berusaha dengan datang ke lembaga instansinya. Apakah benar? Mengklarifikasi lah. Pak B ini meminjam uang di instansi untuk membeli rumah saya. Tapi nyatanya setelah dilakukan klarifikasi, instansi bilang, ya kepala bagiannya di instansi itu bilang nggak ada sama sekali. Pak B nggak pernah bilang ke sini untuk meminjam uang atau membeli rumah Bu A. Bahkan Bu A itu dengan usaha dan upayanya berusaha mendatangi pusatnya, pusat instansinya di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Akhirnya setelah ditanyakan ternyata Bu A pun tidak pernah, Pak B pun tidak pernah datang ke instansi untuk meminjam uang atau menggunakan dana instansi untuk membeli rumahnya. Jadi ternyata uang-uang itu hasil dari Pak B sendiri untuk membeli rumahnya, tidak ada embel-embel instansi atau menggunakan dana instansi kayak gitu. Nah, jadi permasalahannya itu ya. Jadi dalam teori hukum itu ada namanya fiksi hukum. Nah, jadi fiksi hukum itu setiap orang itu diasumsikan paham dan tahu hukum. Nah, dalam kasusnya Bu A ini, Bu A kan tidak mengerti soal masalah perjanjian karena dia menjual itu dengan rasa kepercayaan kan terhadap Pak B, karena Pak B ini teman kerjanya, atasannya juga. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau dilihat dari kronologi kasus yang antum jelaskan itu, kita bisa mengarahkan kasus tersebut ke arah pidana. Nah, jadi ada dalam pasal 378 itu tentang penipuan. Penipuan? Iya. Karena unsurnya di mana unsurnya? Unsurnya itu ada dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu adalah kelicikan seseorang yang tadinya orang yang ditipu itu dia tidak bersikap seperti orang normal ketika dia ditipu. Coba bisa Anda lihat di KUHP pasal 378. Nah, coba dibacakan. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan. Kan berarti si Pak B ini dengan tipu muslihatnya membuat Bu A ya kan menyerahkan rumahnya dengan DP tadi. Padahal seharusnya yang jual beli rumah umum itu DP dan sisanya itu diangsur. Itu mungkin bisa jadi.
Tapi karena Bu A ini tidak membuat perjanjian terlebih dahulu, makanya Pak B bisa semena-mena dengan Bu A dengan tidak membayar sisa dari uang yang harus dibayarkan. Berarti kasus ini ke pidana nggak ke perdata? Iya, sebenarnya bisa ke perdata juga. Kalau perdata kasus ini bukan wan prestasi. Karena kalau wan prestasi itu Pak B sudah menyicil, dia DP nih, dia sudah melakukan cicilan, tapi di tengah-tengah cicilannya itu dia tidak bisa membayar karena suatu keadaan yang terpaksa. Itu bisa masuk ke wan prestasi karena adanya kelalaian. Nah, Pak B ini dalam keperdataan itu masuknya perbuatan melawan hukum. PMH dalam perdata. Nah, kalau dalam pidana dia bisa dimasukkan ke dalam unsur-unsur pasal penipuan tadi, pasal 378. Itu. Tergantung kita penyelesaiannya mau di mana. Apakah kita ingin memidanakan Pak B? Bu A ini maunya gimana? Pak B di penjara atau uang yang seharusnya dia dapatkan, hak yang seharusnya dia dapatkan dari rumah yang dia jual, itu bisa kembali kepada Bu A. Jadi, kemarin tuh Bu A itu sempat ditanya seperti itu, Jang. Jadi Bu A itu ditanya maunya apa? Iya. Jadi kan di ujung-ujung klien cerita tuh. Iya, pasti ya ditanya. Maunya apa? Ibu maunya kami gimana? Ibu maunya kami gimana? Apa yang mau ibu dapatkan? Jadi ibunya itu Bu A itu pengennya ya uangnya balik lah. Uangnya balik minimal itu. Uangnya balik agar apa ya? Agar kehidupannya tercukupi kembali gitu. Banyak hutang, akhirnya Bu A ya usahanya dengan menjual es teler kata beliau, es teler, terus usaha-usaha kayak membuat kulit ayam. Kemarin kita dikasih ya? Gimana kita dikasih? Enak banget bro. Enak tuh teler. Es teler juga enak. Nanti keripik ayamnya nggak nyobain ya? Nggak nyobain, aneh yang bawa. Sial kau. Sial. Nah, jadi ternyata kalau kasus ini ke perdata nggak mungkin bisa ya prestasi. Iya, karena kalau masuk ke perdata Bu A ini apa ya, tidak mempunyai cukup bukti yang kuat. Saksi gitu? Saksi ya sepertinya apa gimana? Kemarin bilang Bu A tuh pernah bilang kalau beliau tuh punya saksi. Iya. Tapi saksinya itu hanya mendengarkan. Dan saksinya itu dari anaknya sendiri. Anaknya, terus juga ada saksi dari tetangganya yang pernah ikut dalam kalau ada dipanggil sama Pak B suruh datang ke rumah itu ada yang pernah ikut. Dia tahu. Nah, sebenarnya kalau masalah itu kan termasuk dengan alat bukti ya. Nah, jadi kalau saksi itu sebisa mungkin jangan dari keluarga yang sedara. Karena kalau dari keluarga yang sedara itu ditakutkan adanya keberpihakan. Kalau bisa orang lain lah, bukan saudara-saudara yang sedara, anaknya, bapaknya, kakaknya mungkin. Gitu. Tapi dengan keinginan klien pengen uangnya balik. Ya sebenarnya bisa. Tapi kalau mau pidana terlalu jauh nggak sih? Sebenarnya gini. Jadi itu kan pidana itu kan apa ya? Salah satu jalan terakhir lah. Jalan terakhir. Dalam menyelesaikan masalah. Kalau emang udah nggak bisa dibilangin gitu. Nah jadi mungkin untuk awal ya itu bisa dicoba dulu dengan cara mediasi. Kita klarifikasi dulu deh. Kita kan baru mendengar dari Bu A kan. Kita belum mendengar keterangan dari Pak B. Nah, jadi adanya kita harus bikin tentang klarifikasi dulu ke Pak B. Apakah benar Bu A ini memiliki permasalahan dengan Pak B? Terus sebenarnya apa sih pokok permasalahan? Kita harus melihat juga dari sudut pandangnya Pak B. Nah, gitu. Jadi untuk awal mungkin upaya yang bisa kita lakukan ya dalam menyelesaikan masalah Bu A dan Pak B ini dengan cara mediasi dulu. Ya kalau mediasi asas memakai asas keluarga itu kan enak karena win-win solution. Bisa jadi Bu A bisa mendapatkan haknya, Pak B juga bisa lepas dari pidana. Tapi kalau misalnya udah dicoba mediasi, emang ternyata dalam mediasi tersebut Pak B-nya yang ngeyel, Pak B-nya yang emang dia tidak mau memberikan hak kepada Bu A tentang masalah rumah itu mau nggak mau kita bawa ke jalur pidana, kita proses di sana. Karena itu tadi pidana adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Karena ini di perdata juga bisa,
dipidana juga bisa kena PAB-nya, karena dengan PAB ini, dengan tipu muslihatnya, dengan kelicikannya, membuat Bu A menyerahkan sertifikat rumahnya. Ya itu tadi lewat membeli itu sebenarnya sah. Tapi karena Pak B ini tidak melakukan pembayaran lagi setelah DP-nya, itu yang membuat permasalahannya. Jadi adanya hak Bu A yang direnggut oleh Pak B. Sebenarnya kan permasalahannya kan di situ. Iya sih. Nah, kita juga harus bisa memilah dan memilih lah mana sesuatu yang termasuk peristiwa hukum, mana yang bukan. Kadang kan kita pusing ya. Pusing dengerin klien, ibu saya susah banget hidupnya. Saya tuh bingung mau makan apa karena duitnya diambil gini. Nah, dengan dia cerita bisa sampai setengah jam, 1 jam nih. Ternyata peristiwa hukumnya cuma 2 menit. Ini sering terjadi itu. Emang lembaga bantuan LBH itu kan tempat orang untuk curhat lah permasalahannya mereka yang berkaitan dengan hukum ya. Iya. Tuh. Ya sih kemarin emang hampir 1,5 jam kita ngobrol sama Bu A. Tapi ternyata setelah disimpulkan, oh ternyata masalahnya duduk perkaranya ini toh. Yang lain-lain hanya curhatan Bu A. Ya nggak apa-apa kita dengar. Itu harus didengar. Itu harus didengar, Bro. Karena apa ya? Itu sebagai upaya Bu A lah supaya kita bisa menolong Bu A gitu, sebagai lembaga bantuan hukum. Jadi kira-kira nih langkah pertama kita adalah mediasi. Kita bikin klarifikasi, kita pertemukan antara Bu A dan Pak B. Baru di situ adanya dialog. Harus ada pertemuan terlebih dahulu antara Bu A dan Pak B. Karena itu salah satu upaya juga kan untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi kemungkinan besar ya Pak B akan tetap mempertahankan dengan bukti yang sudah ditandatangani oleh Bu A. Iya. Notaris sudah tandatangani, kwitansi sudah ada. Jadi dia punya bukti-bukti yang kuat buat mempertahankan pemuslihatnya. Iya, sekarang gini. Sekarang kan zaman udah canggih ya. Bu A ini menerima uang dari Pak B itu lewat mana? Apakah cash? Uangnya cash ya senilai 200 berapa kemarin? Sekitar 300 jutaan ya. DP awal itu cash atau transfer. Kalau memang dari awal transfer, pokoknya kita harus membuktikan bahwa Pak B ini hanya membayar sekian. Dengan logika, masa tanah segede itu dijual cuma sekitar 300 juta? Ibaratnya kan gitu. Orang awam juga bisa mikir, semurah-murahnya tanah, nggak mungkin tanah sebesar itu harganya hanya 300 juta. Dan juga mungkin kesulitan juga kita. Jadi ternyata karena perjanjian kita tahu ya, karena adanya perjanjian kita tahu bahwa pembayarannya itu harus 1,2 M. Iya. Tapi nggak ada perjanjian itu yang membuat kita jadi sulit untuk membuktikan kalau ini tuh harganya 1,2 M loh. Iya. Okay. Itu sebenarnya bisa dari keterangannya si Bu A lah. Dan tadi itu tetangga yang dibawa sama Bu A untuk ke rumah Pak B. Ya bisa juga. Kalau misalnya ternyata memang betul tidak dilakukan pembayaran lagi, ya ini bisa diproses pidana. Kan bisa dicek juga tuh. Kalau misalnya nanti Pak B-nya bilang, saya udah bayar kok sekian. Buktinya apa? Tuh. Rekening koran kan bisa dilihat sekarang. Jejak digital transaksi bank. Itu. Wah. Ya emang dalam kasus Bu A dan Pak B ini emang agak sulit untuk diselesaikan. Karena itu tadi tidak ada perjanjian bawah tangan terlebih dahulu dalam proses jual belinya. Makanya sepenting itu kawan-kawan, proses jual beli itu walaupun sebuah hal yang remeh ya, ketika kita ngasih uang kita dapat barang, tapi ketika barang yang kita dapatkan cacat, itu kita mau gimana coba? Ketika kita ngasih barang tapi pembayaran tidak sesuai, mau gimana kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu? Apalagi ini masalah rumah, tanah, itu penting banget tuh. Mobil gak kecil. Iya, yang nilainya gak kecil. Bahkan yang kecil-kecil pun mau digituin juga gak apa-apa. Masalah utang itu juga harus ada perjanjiannya, bayarnya berapa kali, dalam kurun waktu berapa lama. Itu sangat penting sekali itu. Karena ketika nanti kedepannya ada permasalahan, misalnya si yang berutang ini gak bayar lagi, itu bisa kita bawa ke jalur hukum atau bisa kita selesaikan dengan bukti-bukti yang kita punya. Tuh. Apakah perjanjian bawah tangan sah secara alat bukti? Sah.
selagi yang bertanda tangan itu mengakui bahwa itu kan tanda tangannya itu sah dan kuat. Kan ada akta otentik, ada akta bawah tangan kan. Iya. Jadi gitu ya. Ya mungkin segitu aja dulu ya. Mungkin besok-besok kita kalau punya klien lagi kita ceritakan di sini. Iya. Dalam bentuk dialog. Kalaupun ada yang mau bertanya silahkan. Ataupun kalau ada yang mau ngobrol kita diundang atau Rizal aja nih. Jangan dong. Ya. Saya tidak bisa sendiri, Bapak. Harus ya bareng-bareng. Kita obrolin bareng. Pun kalau teman-teman punya masalah hukum kerabat-kerabat yang mau konsultasi bisa datangnya gratis kok. Gratis kok. Tidak dipungut biaya. Tidak pungut biaya sama sekali. Bisa by phone juga ya? Bisa by phone juga. Bisa dilihat di website atau Instagram. LBH Surakarta. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita mau diskusi tentang hukum bisa DM aja. Kita terbuka untuk siapapun. Soalnya kita belum bisa terbuka untuk Tuhan. Gue tau lu mau ngomong yang lain tapi bingung kan. Makanya ngomongnya jangan ngasal. Ngomongnya ngasal sih. Jadi mikir dulu tuh ngomong apa ya. Udah itu aja ya. Aduh. Siang-siang bolong ya. Jumat lagi ya. Panasnya menter ya Allah. Perkara aja. Udah mungkin gitu dulu aja. Asik nyata ya. Semuanya ada prosesnya masing-masing. Semua orang bisa karena pernah. Iya. Bukan dia nggak pernah tiba-tiba bisa. Itu sebuah keajaiban dari Tuhan sih. Tuhan beri keajaiban pada diri. Itu aja ya. Dan mungkin hukum terkadang tidur ya. Tapi hukum itu tidak pernah mati. Keras. Saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua.